الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم جنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, orang tua kami, guru-guru kami yang kami muliakan. Kembali kita melanjutkan bacaan hadis Riyadhus Shalihin. Kita masih berada pada bab bersegera kepada kebaikan. Hadis yang pertama sedang kita bahas, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Badiru bil a'mali fitanan ka qit'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Rawahu Muslim. Al-muallif rahimahullahu ta'ala mencantumkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal." Potongan hadis pertama ini sudah kita sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya kalian bersegera melakukan amal-amal saleh. Segera dalam amal-amal saleh. Suatu amal saleh tidak dikatakan amal saleh jika dia bercanggah dengan syariat. Jika tidak ada keikhlasan atau bertentangan dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mal fitanan ka qit'il lailil muzlim. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebuah pemberitahuan kepada kita, nanti akan terjadi fitnah-fitnah. Maka segeralah beramal sebelum fitnah itu terjadi. Juga memberikan pemahaman bahwasanya amal saleh itu akan menyelamatkan seseorang daripada segala fitnah yang akan terjadi pada suatu zaman. Amal saleh yang dilakukan oleh seseorang itu akan menjadi sebab selamatnya seseorang dari berbagai fitnah yang akan muncul pada suatu zaman. Fitanan ka qit'il lailil muzlim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahwasanya akan terjadi fitnah-fitnah. Yang mana fitnah ini ka qit'il lailil muzlim, bagaikan potongan malam yang gelap. Malam, jemaah saya muliakan, dia makin lama makin gelap. Malam itu di awalnya masih agak terang. Masuk maghrib masih agak terang. Tapi makin lama dia makin gelap. Ya. Begitu juga dengan fitnah. Ya. Dia akan muncul, yang mana makin lama makin membuat orang itu tidak tahu arah. Gelap. Tidak terlihat cahaya. Wal'iyadzubillah. Seseorang tidak tahu pergi ke mana. Dia akan dalam keadaan kebingungan. Tidak tahu solusinya apa yang perlu dilakukan. Maka fitnah ini ada kalanya dalam bentuk fitnah syubhat. Syubhat, salah satu fitnah
yang itu bersumber dari kebodohan. Ya, fitnah syubhat. Syubhat ini samar-samar, tidak jelas. Sesuatu itu muncul karena ketidakketahuan, tidak punya pengetahuan tentang itu. Atau karena kebodohan yang ada pada orang tersebut. Sebagaimana terjadi pada sebahagian ahli ibadah. Mereka melakukan sesuatu dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak disyariatkan. Ya. Ini orang baik dalam ucapan dan perbuatan mereka bisa terpengaruhi disebabkan tidak ada ilmu tentang itu. Sehingga dia menganggap itu sebuah kebaikan, padahal itu adalah jalan kerugian yang akan membuat penyesalan di hari kiamat nanti. Juga perkara syubhat yang terjadi dalam perkara muamalah. Perkara-perkara syubhat, fitnah-fitnah syubhat ini, bagi orang yang punya ilmu, punya keyakinan, dia akan jelas. Ya. Akan tapi bagi hati yang sudah kena syubhat kesesatan, bagi dia ini tidak jelas lagi bahwa itu sebuah kesalahan. Maka sesuatu yang sudah jelas haram perkara tersebut, dia melakukannya. Karena bagi dia itu enggak jelas itu sebuah keharaman. Tapi bagi orang sudah punya ilmu, maka dia tahu itu haram. Syubhat. Apa yang membuat tidak jelas syubhat pada dia? Disebabkan hatinya sudah keras dan dikotori dengan dosa-dosa. Nasallallahu al-afiyah. Sehingga amal-amal buruk dihiasi seakan itu sebuah kebaikan. Dan dia menganggap itu sebuah kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Kahfi, ayat 103 sampai 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Baik. Kemudian ada fitnah namanya fitnah syahwat. Fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini adalah disebut dengan fitnah iradah. Fitnah kemauan, fitnah keinginan. Seseorang tahu itu haram. Akan tetapi nafsu mengajak dia untuk tidak peduli kepada yang haram itu. Dia tetap melakukan hal itu haram, tidak peduli dia. Wa ya'lam anna hadha wajib. Dia tahu ini suatu perkara yang wajib. Nafsu dia mengajak dia untuk tidak peduli kewajiban tersebut. Nafsu dia mengajak untuk meninggalkan kewajiban itu dan mengajak kepada kemalasan. Ini dikatakan fitnah syahwat. Tahu salat itu wajib, namun dia meninggalkan kewajiban dan tidak peduli kewajiban salat. Bukan sah tidak tahu. Ini yang banyak terjadi pada orang. Ketika disampaikan salat, kudupu hai samayangan. Dia mengatakan kudupu, mandum depu memang sejak kecil dia ngaji. Sejak kecil dia pergi balai-balai pengajian di kampung-kampungnya. Dah tahu ini kewajiban salat. Guru-gurunya sejak awal mengatakan ini kewajiban salat, tidak boleh ditinggalkan. Tahu? Akan tapi nafsu dia mengajak dia kepada kemalasan. Mengajak dia untuk meninggalkan kewajiban itu. Berarti dia sedang fitnah. Sedang dalam fitnah syahwat. Keinginan dia untuk meninggalkan itu. Hadirin yang saya muliakan. Dan di antara fitnah yang sangat besar, fitnah syahwat itulah fitnah zina. Fitnah liwat. Wal'iyadu billah. Ini merupakan fitnah yang sangat berbahaya bagi umat. Bahkan di hari ini, muncul golongan yang menyuruh kepada fitnah ini. Muncul golongan yang ingin melegalkan sebuah bentuk dosa yang besar ini. Ya. Zina,
bahkan zina dengan sesama jenis. Kata Rasulullah SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adalla 'ala al-rijali min an-nisa." Ya, tidak ada fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki setelah Nabi SAW. Beliau mengatakan tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelah ini yang paling besar bahayanya kepada laki-laki dibandingkan fitnah yang wanita. Nabi SAW juga mengatakan ittaqun nisa, waspadalah terhadap wanita ini. Karena fitnah yang paling pertama muncul menimpa Bani Israel adalah fitnah pada wanita ini. Hadirin yang saya muliakan, maka kita perhatikan kondisi hari ke hari fitnah ini dimunculkan. Fitnah ini dilegalkan, fitnah ini coba diserukan manusia untuk menghampirinya. Afanallahu wa iyyakum min dzalik. Kemudian banyak orang tidak mengenal ini sebuah fitnah. Bahkan wanita menganggap ini sebuah kemuliaan bagi dia, bukan fitnah. Padahal ini sebuah kehinaan. Padahal ini sebuah kehinaan bagi dia. Ketika ada penyeru yang ingin menyeru untuk melegalkan sebuah perbuatan yang haram tersebut. Begitulah kondisi akhir zaman. Fitnah yang akan terus bermunculan begitu cepat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kaqita'il lailil mudlim." Bagaikan potongan malam yang orang itu di pagi harinya dia mukmin, di sore harinya menjadi kafir. Ini bahasanya kinayah. Tidak mesti maksudnya di pagi dia mukmin, sorenya kafir. Bisa jadi dia di paginya mukmin, zuhurnya udah kafir. Begitu cepat orang untuk murtad dari agama Allah. Ya. Yusbihur rajul mu'minan. Pagi harinya dia mukmin, wa yumsi kafiran. Sore hari dia jadi kafir. Wa yumsi mu'minan, atau sorenya dia mukmin, pagi besoknya dia sudah kafir. Ya. Hadirin berbahagia. Ini kondisi fitnah-fitnah. Orang begitu cepat berubah dari nikmat syukur kepada nikmat kufur. Dari rasa syukur kepada kufur. Nikmat yang harus disyukuri, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pagi dia mukmin, siang atau belum siang pun sudah kafir. Oh, tidak kafir tinggalkan agama, kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu cepat. Ya. Oleh karena itulah kita lihat yakhruju minad din. Dikatakan di sini dia keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala begitu mudah. Begitu mudah. Orang hari ini yang keluar murtad dari agama Allah dengan alasan-alasan yang sepele gitu. Baik dimulai sudah ada kebodohan dalam diri yang tentang agama, tambah lagi dengan fitnah syahwat, keinginan dalam dirinya untuk meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah saya muliakan, tidak ada jaminan bahwasanya satu suku, satu bangsa dia tidak akan jadi kafir. Ya. Tidak ada jaminan. Ya. Tidak ada sebuah patokan bahwasanya kalau orang Aceh itu enggak akan pernah menjadi kafir. Kalinya kata kalian yang tibik-tibik bangga dengan kemurtadannya. Ya. Mudah. A'udzubillah min dzalik. Orang tuanya orang beragama, anaknya murtad daripada agama.
Karena memang iman itu bukan suatu warisan yang bisa diambil begitu saja sebagaimana kita tinggalkan harta. Iman itu mesti diusahakan. Iman itu mesti diperjuangkan. Hadirin yang saya muliakan, nas'alullah al-afiyah. Kenapa bisa menjadi demikian? Fitnah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan dunia. Dunia itu baik berupa harta, uang, dan sejenisnya. Segala perbedaan dunia, selain harta berupa jabatan, kedudukan, kemegahan, itu juga dunia. Ada orang siap dia menghabiskan uangnya agar untuk dapat sebuah kemegahan, biar dikenal. Uangnya habis, tapi untuk dapat dikenal itu cukup. Itu juga dunia. Au nisa, atau karena perempuan dan sebagainya. Kullu ma fid dunya, segala yang ada di dunia, segala potongan-potongan kemewahan, kemegahan dunia, itu yang dicari, agama ditinggalkan. Ini orang kena fitnah. Antara fitnah yang menggelapkan dan sehingga dia tidak bisa melihat cahaya iman. Hadirin yang saya muliakan, mereka inilah orang-orang yang di paginya mukmin, sore hari yang menjadi kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah.